Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi mini riset kami yang berjudul Analisis Implementasi Materi IPS di SMP PAB 10 Medan Estate. Studi kasus pada kurikulum 2013. Adapun latar belakangnya yaitu IPS adalah mata pelajaran yang membentuk pemahaman siswa tentang aspek sosial, ekonomi, budaya, dan geografi. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Namun, implementasi di lapangan masih mendapati tantangan. Contohnya itu seperti kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep abstrak. Yang kedua ada efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih perlu dievaluasi kembali. Dan yang ketiga itu keterbatasan sumber belajar di beberapa sekolah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengerjakan materi IPS. Yang kedua ada sejauh mana metode penilaian dalam silabus IPS dapat mengukur pemahaman siswa secara efektif. Adapun tujuan penelitian kami yaitu mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengerjakan materi IPS. Selanjutnya ada menganalisis efektivitas metode penilaian dalam silabus IPS dalam mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa Delima. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat praktis, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran IPS dan menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum yang lebih efektif. Selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu bagi guru, penelitian ini menjadi rekomendasi metode pembelajaran yang lebih efektif. Sedangkan bagi siswa, penelitian ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Dan bagi sekolah, data empiris untuk memperbaiki kebijakan pendidikan IPS. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini berlokasi di SMP PAB 10 Medan Estate dengan populasi guru IPS kelas 7. Analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, yaitu mengamati langsung proses pembelajaran IPS, dan dengan dokumentasi, yaitu menganalisis silabus dan metode penilaian yang digunakan oleh guru. Kemudian saya akan melanjutkan materi hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi IPS di SMP PAB 10 Medan Estate telah mengadopsi pendekatan student learning. Metode yang diterapkan meliputi observasi, analisis data, kemudian pembuatan grafik, diskusi kelompok, serta penugasan berbasis proyek. Pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengeksploitasi materi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan analisis dan kolaborasi. Misalnya dalam pembelajaran mengenai interaksi antar ruang, siswa tidak hanya diberikan materi secara teoritis, tetapi juga diajak untuk mengamati peta geografis dan membandingkan data kependudukan dari berbagai wilayah. Selain itu, metode pembelajaran berbasis pengalaman langsung juga diterapkan, di mana siswa didorong untuk melakukan observasi terhadap fenomena sosial di sekitar mereka dan menyusun laporan berdasarkan hasil temuan mereka. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai konsep-konsep IPS, sehingga siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, efektivitas metode pembelajaran ini sangat bergantung pada keterlibatan siswa dan peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Kendala yang masih ditemukan dalam penerapan metode ini hanya kurangnya variasi strategi pengajaran, yang terkadang membuat siswa dengan gaya belajar tertentu kurang terakomodasi. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengombinasikan berbagai metode pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi seperti video edukatif, simulasi digital, dan platform pembelajaran daring agar proses belajar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP PAB 10 Medan Estate cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa.
pendekatan berbasis student learning seperti observasi, analisis data, dan pembelajaran berbasis proyek mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, serta kolaboratif siswa. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran berbasis pengalaman memberikan peluang bagi siswa untuk memahami konsep secara lebih konkret dan aplikatif. Meskipun demikian, efektivitas metode ini masih bergantung pada keterlibatan aktif siswa serta dukungan guru dalam menyediakan sumber belajar yang sesuai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.